milik almarhum Dr. Subian. Kita SLB yang pertama di Lampung. Ya. Oh. Karena beliau adalah dokter saraf. Mungkin kalau orang lama ngerti Subian atas ya. Terus kenapa beliau mendirikan SLB? Karena waktu itu dari pasien-pasien beliau. Kenapa tidak mendirikan SLB? Kebenaran istri Dokter Subian adalah memang pendidikannya basicnya adalah PLB. bukan PLB sebenarnya, keguruan. Oh, keguruan. Oke. Cuma dia punya sahabat yang kebenaran waktu itu rektor di SGPLB, dosen saya ya. Waktu itu saya belum kenal ya. Kemudian tahun 91 beliau lebih cenderung ke sosial. Jadi untuk SLB dimatikan, jadi tidak dibawa dibut lagi, tapi dibawa dinas sosial. Jadi satu-satunya panti asuhan yang menerima anak berkebutuhan khusus. Di waktu itu yang mampu silakan, SMP lain yang tidak mampu di sini. Selamanya. Nah, seperti apa sih perjuangannya Ibu sampai dengan dari 87 sampai dengan sekarang ini gitu? Kalau saya adalah sebenarnya pekerja, Mas. Di sini saya memang basicnya adalah kebenaran dari SGPLB itu pendidikan luar biasa sama komunikasi urusan saya. Jadi saya sebenarnya waktu itu 92. Saya kan hampir 27 tahun ya di sini. 92 itu saya lulus dari Jogja ya. SGLB ya? SGPLB. Kalau sekarang kan PLB, kalau dulu kan SGPLB gitu loh. Kalau dulu kan untuk yang jadi guru anak berkebutuhan khusus kan zaman dulu itu D2 ya. Kalau sekarang kan makanya digantilah. Kalau SGPLB itu mungkin bubar itu tahun 94 kalau nggak salah, 2 tahun dari adik tingkat saya. Jadilah PLB S1. Itu kalau saya memang basicnya itu begitu lulus saya coba ngelamar ya ke 5 tempat. Sebenarnya waktu itu ada om saya juga punya yayasan di Karanganyar. Cuma waktu itu saya kepingin ceknya waktu itu masih muda ya. Merantau. Pengen mandiri. Ceknya kebenaran saya kan bungsu ya. Gitu. Ceknya cek gitu loh kalau sekarang. Jadi 92 saya iseng-iseng lamar di 5 tempat termasuk Kalimantan, Sulawesi, memang diterima semua gitu loh. Oke. Kemudian di Lampung malah diambilnya Ibu ya? Ya, saya karena lihat waktu itu Lampung dekat, padahal di sini belum ada saudara sama sekali. Cuma kepingin aja waktu itu. Akhirnya sampai dengan saat ini ya Bu ya? 92 sampai sekarang. Cerita suka dukanya gimana sih Bu dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus, anak yang mungkin di sini kurang gitu, seperti apa sih Bu? Kalau emang ya Mas itu kenapa turun itu? Naik itu nggak bisa apa-apa Mas. Itu yang terakhir baru 3 minggu itu kan bekas sundutan rokok itu semua. Gitu loh. Takutnya nanti kemana-kemana ya begitu lah. Nggak di depan doang kok dia. Jadi ya itu kalau sebenarnya suka dukanya apa ya, waktu itu saya masih muda. Ya kaget aja ya begitu ke sini. Karena waktu itu saya ketemu langsung di Jogja ketua, begitu ketemu ya dicoba dulu ke Lampung katanya. Ya udah saya waktu itu naik dulu mana pesawat masih 1-2 ya. Dulu naik travel aja Lorena terus kesininya naik travel kan. Dulu kan sampai Jakarta aja. Mana ada yang langsung kalau dulu bis itu. Terus suka dukanya dalam mengajarkan anaknya seperti apa sih Bu? Kalau ya waktu itu pertama ya kakek, namanya anak-anak gini, saya waktu itu masih muda ya. Namanya ya anak berkebutuhan khusus yang pernah disenengin anak-anak juga sering dulu waktu masih muda. Kalau ngadepi anak-anak kayak gini kita nggak bisa dibawa ke hati Mas. Zaman dulu itu istilah kalau pegawai yang di sini banyak yang mau ngelamar. Yang seleting saya dulu, tapi paling banter setahun dulu. Seminggu ada, sehari ada, 3 hari ada. Karena kan nggak gampang, kayak kadang-kadang zaman dulu, ingat zaman dulu tidur itu kalau tidur sama anak-anak duyuk-uyuk kasurnya. Terus kalau yang
bujang-bujang itu kalau seneng itu sampai mandi pun ditungguin di depan kamar mandi. Setiap ada laki kesini mau digolok mau apa. Cuma kan kalau ngadepi anak kayak gini nggak bisa pakai emosi ya. Kita aja yang pinter ngarahinnya gitu loh. Pakai hati mungkin Bu ya. Iya, untuk ya. terus misalnya dia seneng kan kita ini. Oh kita ambil misalnya dia seneng ya, kita ambil dia bisa jaga kita, tapi kita kan ngarahkan nggak mungkin kan ibu sama anak walaupun umur lebih tua ya. Iya benar. Terus ya namanya waktu itu gejolak juga pernah juga nggak kerasan, pernah mau keluar tapi waktu itu ketua almarhum sampai nangis-nangis. Jadi beliau juga menganggap saya udah anak. Udah anak sendiri ya Bu ya. Jadi itulah yang mungkin istilahnya istilahnya bertahan gitu loh. Jadi dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus dengan hati ya Bu ya, dengan nggak boleh istilahnya dibawa emosi. Kemudian saya kan Jawa Timur ya, jadi kalau saya misalnya nggak suka apa marah langsung ceplos Mas. Saya orangnya gitu, mereka udah ngerti kalau yang udah lama-lama dari kecil udah kayak saya marah ngoceh sesuka saya ngoceh, tapi jangan dilawan jadi ini tambah emosi saya. Anak kita total semuanya ada berapa banyak Bu? Untuk tahun ini 37 Bu ya. Setiap tahun kan berubah. Saya pernah 100, 150, tapi untuk kedepannya memang kemarin ke belakang 5 tahun ke belakang ke depan memang saya batasi karena umur saya juga semakin tua. Nggak mungkin untuk membackup semuanya Bu Iya, ya. karena di sini tidak ada pembantu. Jadi saya harus masakin mereka. Kerjakan sendiri. Iya, gitu, harus nyuci pakaian mereka, mandiin mereka. Di sini makan bukan 3 kali, bisa 7-10 kali nasi itu. Belum yang kue-kue apa gitu loh. Nah, yang berkebutuhan khusus ada berapa banyak Bu? kita ada 20. 20 ya, sisanya 20 itu 4 ada yang kata saya nggak bisa apa-apa, buka baju nggak bisa. Harus dibantu dengan kita. Iya, makanya kalau pagi itu jangankan pagi, siang nanti duduk atau berak kemana-mana gitu loh. Kalau pagi ya pasti, jadi kalau yang itu tadi nggak mau dipakein pampers, jadi kalau berak kemana-mana. Yang normalnya ada berapa banyak? Kita ada 17. Normal juga istilah dari saya ada aturan ya, dari usia bayi atau di bawah 5 tahun waktu masuk ke panti sini. Oh gitu. Nah Bu, saat ini kan kita ketahui banyak orang tua yang mungkin malu Bu ya, yang untuk apa ya identitas anaknya gitu kan karena berkebutuhan khusus itu. Ada nggak sih pesan dari Ibu sendiri kepada orang tua selampung lah, se-Indonesia lah intinya dengan anaknya berkebutuhan khusus? Kebanyakan ini ya anak-anak sini kan mereka kalau di sini kan harus yatim piatu, duafa, terlantar, cacat atau dibuang dari bayi. Nah kadang-kadang ada walinya namanya anak kayak gini kan Mas. Kata kalau lebaran apa kadang-kadang ya namanya walaupun mereka nggak bisa ngomong, kalau saya udah ngerti ya. Jadi kadang-kadang misalnya walinya tuh nggak mesti kalau datang ke sini setahun sekali loh Mas. Kadang-kadang 10 tahun. Nggak, maksud aku ada nggak pesan dari kita kepada masyarakat yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus itu, apa jangan malu, jangan seperti apa gitu? Lah iya, makanya saya lanjutkan. Kadang-kadang saya suruh pulang pun orang tuanya jawabannya begini Mas. Emangnya nggak capek Bu Wati ngurus tainya kencingnya? Nah, masuk akal nggak? Iya. Makanya pesan saya, tolong yang anak-anak, orang tua atau istilahnya yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ini, tolong istilahnya mereka sebenarnya mereka juga nggak usah perlu sekolah, kalau di luar negeri nggak masalah. Tapi dalam lingkungan keluarga itu tolong anak kayak gini Perhatikan ya Bu ya. Seperti layaknya yang normal lainnya gitu kan ya. Mereka bukan butuh dikasihani kok. Diperhatikan ya Bu ya.